الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Ikhwati fid din, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini malam yang penuh barakah insyaallah. Kita berada di ujung bulan Jumada Ats-Tsani atau kita berada di akhir Jumadil Akhir. Berarti bulan depan beberapa hari lagi kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayah. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan dalam setahun ada 12. Dari 12 bulan itu Allah sudah tetapkan 12 bulan dalam setahun semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka karena itu janganlah kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan yang dimuliakan itu. Maka bulan Rajab adalah bulan itu. Hari ini kita di akhir tanggal 27 atau 28 Jumada Ats-Tsani. Maka persiapan supaya bulan Rajab yang dimuliakan nanti jangan kita isi dengan hal-hal yang maksiat, berbau dosa, karena maksiat, dosa yang dikerjakan di bulan itu juga akan dilipat gandakan dosanya. Wal'iyadzubillah. Jadi Allah berikan petunjuk di dalam Quran. Tapi tadi mengapa Allah katakan dalam setahun ada 12 bulan? Penetapan 12 bulan ini sudah semenjak langit dan bumi Allah ciptakan. Itulah agama yang benar. Ternyata gereja awalnya hanya punya 10 bulan. Baru belakangan Kaisar pertama menetapkan Januari dan Februari dimasukkan ke dalam bulan-bulan dalam setahun. Makanya September itu harusnya bulan ke-7 karena Sabta, Dewa Sabta. Tapi hari ini September menjadi bulan ke-9. Dulu awalnya bulan itu dimulai dengan bulan Maret. Tetapi mengapa sekarang Januari memulai bulan-bulan Masehi itu? Karena baru dimasukkan belakangan, konon gereja, dewan gereja harus kumpul rapat untuk meralat jumlah dan hitungan bulan dalam setahun. Makanya Allah harus sebutkan di dalam At-Taubah 36 tadi, yang agama yang benar itu yang dalam setahunnya ada 12 bulan. Mungkin karena ayat inilah membuat dewan gereja harus berpikir ulang apa yang akan mereka katakan pada jemaatnya kalau menemukan ayat Quran At-Taubah tadi. Maka kita bersyukur punya Al-Quran. Al-Quran menunjukkan kepada kita banyak hal. Ya, makanya mengapa Januari menjadi bulan pertama? Karena Dewa Janus itu punya 2 muka. Wajah yang satu menghadap bulan sebelumnya, wajah yang satu menghadap bulan yang akan datang. Nah, begitulah sedikit sekelumit sejarah, dan kita juga punya sejarah yang Allah cantumkan tadi di dalam surat At-Taubah.
Maka ikhwati fiddin, Rasulullah SAW menyampaikan, adapun 4 bulan yang haram di ayat itu, Allah tidak sebut bulan apa saja, tetapi Nabi sampaikan di dalam hadis. Kata Nabi, thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Kenapa Nabi bilang berturut-turut? Karena di zaman Nabi Muhammad masih hidup, beliau sallallahu alaihi wasallam, belum ada ketentuan bulan pana yang pertama di dalam bulan-bulan Islam. Jadi bulan-bulan itu sudah ada semenjak dahulu, tetapi penentuan bulan mana yang harus menjadi bulan pertama itu baru terjadi sesudah Nabi wafat. Makanya mengapa Ramadan dibilang Ramadan? Karena bulan Ramadan itu musimnya musim panas. Ya, makanya Ramdha'u Makkah itu menunjukkan pasir kota Makkah, pasir kota Makkah yang sangat panas. Makanya bulan Ramadan dari kata Ramdha'. Begitu juga bulan Jumadah hari ini adalah bulan yang saat air membeku. Ya. Jadi penetapan ini sudah digunakan sejak dulu. Jadi bangsa Arab sebelum kehadiran Rasulullah pun mereka sudah punya bulan-bulan tadi. Saat Islam datang, tidak dihilangkan bulan-bulan yang 12 tadi mengikut penamaan mereka. Jadi jika kita hari ini punya kearifan lokal, itu oleh Islam dilihat. Jika ada sisi positifnya, dia tidak dihilangkan. Begitulah agama kita. Jadi agama kita agama yang toleransi. Jadi jangan kita katakan agama Islam, agama yang mengikatlah, agama yang radikal dan seterusnya. Tidak. Buktinya adalah bulan-bulan tadi. Makanya Abu Musa al-Ash'ari, waktu Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengirim surat dari Basrah, dari Irak. Beliau mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, surat-surat Anda yang sampai ke kami, itu ada bulannya, tetapi tidak ada tahunnya. Ada bulannya, tapi enggak ada tahunnya. Kami juga confused, bingung. Ini bulan Sya'ban atau bulan Rajab tahun lalu atau bulan tahun ini. Maka dari situlah ditetapkan tahun dalam agama, dalam kalender Islam. Dihitung dari mana kira-kira mau dimulai tahun itu. Makanya usul dari Ali bin Abi Thalib, kita jadikanlah atau bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihitung menjadi tahun pertama. Karena apa? Meninggalkan kota syirik menuju kota Islam. Nah, itu sejarahnya. Tinggal bulan mana yang harus kita tetapkan menjadi bulan pertama dari 12 bulan tadi itu. Makanya usul Umar bin Khattab, kita jadikan saja Muharram menjadi bulan pertama dengan 3 alasan. Yang pertama, karena orang-orang sudah selesai haji. Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, Zulhijjah sudah selesai haji. Walaupun banyak masukan dari para sahabat, kita jadikan Ramadan bulan pertama dan macam-macam masukan. Tapi yang terakhir adalah pendapat yang satu ini karena beralasan. Ya. Kemudian akhirnya ditetapkan 3 tadi, kita bisa baca nanti. Hari ini lebih mudah untuk mengetahui sejarah, tinggal buka internet. Akhirnya penanggalan Islam dimulai sejak bulan Muharram karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrahnya di akhir bulan Safar. Niat ingin hijrah di Muharram, kemudian persiapan di akhir Safar 28, 29, 30 itu kapan Nabi sedang bersembunyi di dalam gua. Makanya memulai perjalanan menuju kota Madinah pada awal Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal. Sampainya di kota Madinah Rasulullah SAW pada tanggal 9 Rabiul Awal. Nabi belum masuk ke kota Madinah. Waktu itu kotanya namanya Yathrib. Tapi Nabi mampir di mana? Di Quba. Nah, di Quba itulah Nabi pertama kali membangun Masjid Quba yang Allah firmankan juga di dalam surat At-Taubah. Kemudian Nabi membangun Quba. Sesudah itu Rasulullah SAW kurang lebih hampir 3 hari. Nabi pun melanjutkan perjalanan beliau di pertengahan jalan syariat Jumat. Mereka harus sholat di suatu tempat. Nah, hari ini tempat itu disebut masjidnya Masjid Jumat. Jadi yang seperti itu, situs-situs sejarah itu semuanya ada dalam Islam. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam kota Madinah pada 11 Rabiul Awal. Makanya 11 Rabiul Awal Rasulullah masuk kota Madinah. 11 Rabiul Awal Nabi pun dilahirkan dan 11 Rabiul Awal Nabi SAW wafat. Jadi tanggal 3 tanggal ini menjadi tanggal apa? Sejarah dalam agama kita. Tayyib, ikhwati fiddin, itu sedikit tentang bulan-bulan. Dan tadi kita sampaikan kata Nabi Muhammad 3 bulan, thalathun mutawaliyat atau salasun mutataliyat.
3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Satu lagi di mana bulan Muharram, bulan-bulan suci yang mana? Dan bulan Rajab kata Nabi. Bulan Rajab itu letaknya di mana? Di antara 2 bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Berarti kita sudah hafal 6 nama. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 nama. Kemudian kata Nabi, baina Jumada wa Sya'ban, ada bulan Rajab. Rajab, 2 Jumada, Jumadal Ula, Jumadal Thani, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, dan bulan Sya'ban. Berarti kita sudah hafal 6, tinggal 6-nya lagi hafalkan di rumah. Cari di mana? Cari sendiri. InsyaAllah kita hafal. Seperti kita menghafal bulan Januari sampai Desember. Kita punya bulan-bulan itu. Kemudian perihal hari. Bagaimana? Nabi SAW pun mengajarkan umatnya. Kata Nabi SAW, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. 1 bulan itu 10, 10, 10. Berarti sebulan 30 hari. Kemudian Nabi mengulang lagi, wasyahru hakadha wa hakadha. Nabi kurangin 1 jarinya. Berarti berapa hari? 29. Semua yang begini bukan tidak ada dalam agama kita. Ada. Mungkin kita belum sampai membacanya, belum membacanya. Berarti itulah indahnya agama Islam. Rasulullah sudah selesai mengajarkan seluruhnya. Allah sudah selesai menurunkan wahyu-wahyunya. Alhamdulillah hari ini kita duduk di masjid ini untuk mendengarkan beberapa ayat. Nanti sebentar lagi kita akan baca dari surat An-Nahl. Yang punya Quran kita buka Qurannya, surat An-Nahl surat ke-16. Tapi melanjutkan yang tadi, berarti bulan dalam Islam hanya 29 dan 30 hari. Kemudian penanggalan agama kita di dalam bulan-bulan Hijriyah sudah kita sampaikan tadi. Selesai bab 1, ya. Selesai 1 bab perihal bulan, tinggal bagaimana nanti Rajab kita persiapan untuk bertemu dengan Ramadan. Makanya para salaf mengatakan bulan Rajab adalah bulan kalian menanam, bulan Sya'ban bulan kalian memberi pupuk, menggembur tanah, kemudian bulan Ramadan kalian panen. Makanya minimal 3 bulan atau 2 bulan. Sementara para salafus salih mereka persiapan Ramadan 6 bulan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Baik, ikhwati fiddin, sekarang kita masuk ke tadabbur Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang menjadi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dari surah An-Nahl. An-Nahl surat ke-16. Kita lihat dari ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli. Kata Allah, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Ayat 67. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Siapa yang membaca terjemahnya? Membaca terjemahnya? Fadhal. Ibnul Qayyim membuat catatan untuk ayat ini, catatan kaki. Apa kata beliau? Perhatikanlah lebah. Kata beliau apa? Perhatikan lebah. Lebah itu tidak membuat sarangnya di selain 3 tempat yang Allah wahyukan kepadanya. Oke, di ayat ini apa? Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu memberi wahyu. Tetapi di terjemahan kita disebut mengilhamkan, memberikan ilham pada lebah. Karena wahyu itu untuk para nabi. Sementara lebah dalam bahasa Arab tetap Allah gunakan kata auha, wahyu, tetapi terjemahan kita tidak pas itu, akhirnya menggunakan kata ilham. Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, bikinlah sarang. Pertama di mana? Di gunung-gunung. Yang kedua di pepohonan. Ketiga di tempat-tempat yang dibikinkan manusia. Tadi benar Ibnu Qayyim katakan, carilah di selain 3 tempat ini, ada enggak lebah bikin sarangnya? Dari ayat ini ketahuan apa? Seekor lebah itu hamba ataupun makhluk yang taat pada Allah. Saat Allah katakan, bikinlah sarangmu di gunung-gunung, di pepohonan, pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikinkan oleh manusia. Maka lebah manut, sami'na wa ata'na. Tapi beda dengan manusia. Allah berikan bumi untuk ditempati, menjadi tempat tinggal, tapi manusia yang tidak beriman atau yang imannya masih kurang, dia pengen cari yang tempat yang lain. Konon hari ini
pada mesen semuanya di planet Mars. Manusia. Lebah itu kecil ukurannya. Tapi kenapa saat kata Allah, carilah, bikinlah sarang minal jibal, di sebagian gunung, tidak semua gunung. Makanya Allah katakan minal jibal, di antara gunung-gunung bikin sarang. Kemudian apa? Wa minasy syajar, pepohonan, boleh bikin sarang di pohon. Tapi tidak semua, karena Allah di sini menggunakan huruf min. Sebagian. Kemudian wa mimma arishun, yang dibikinkan oleh manusia. Kemudian Allah lanjutkan ayat berikutnya, thumma kuli min kulli thamarat. Thumma kuli min kulli thamarat. Apa artinya? Ayat berikutnya. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Bikin sarang, bikin rumah, itu pakai wahyu tuh lebah. Makannya pun pakai wahyu. Orang mukmin disuruh makan halalan thayyiban. Manusia disuruh makan yang halal. Lebah ikut manusia. Lihat, Allah memberikan makhluknya yang kecil, yang kecil tapi taat. Harusnya kita berpikir, kita sudah dikasih otak, dikasih segalanya, dikasih kekuatan, tapi kenapa masih yang Allah tak izinkan masih tetap diambil? Lebah. Lebah tidak masuk surga. Lebah tidak disuruh salat. Lebah tidak disuruh berpuasa. Tetapi lebah taat pada Tuhannya. Harusnya kita juga sama. Taatilah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan orang mukmin, mathalul mu'mini kan nahlah. Perumpamaan orang beriman itu seperti lebah, yang dimakan yang baik-baik, yang dikeluarkan pun yang baik-baik. Setiap kali lebah itu hinggap di sebuah ranting, lebah tidak pernah mematahkan ranting itu. Orang mukmin bukan bikin kisruh. Tidak mungkin ada orang beriman bikin kisruh. Apalagi bikin kisruh di masjid. Kita sudah ngerti semuanya itu. Makanya yang dimakan yang baik-baik, yang dikeluarkan pun yang baik-baik. Makanya orang yang menjaga makanannya, insya Allah lisannya terjaga. Apalagi tadi kata Nabi di akhir hadis, ketika lebah itu hinggap di sebuah ranting, dia tidak mematahkan ranting itu. Kita kembali pada ayat, summa kuli min kulli thamarat, makanlah dari segala macam buah-buahan. Pertanyaannya, kok buah-buahan? Bukankah lebah makan saripati bunga? Coba kita pikirkan, kenapa Allah katakan demikian? Karena buah itu dari mana awalnya? Kalau bukan dari bunga. Lihat manusia akhirnya berpikir, enggak. Dia mau makan buahnya boleh, saripatinya juga boleh. Jadi makan pun ngikut wahyu. Lanjut. Fasluki subala rabbiki dhululan. Kata Allah, apa lanjutkan Mas? Fasluki subala rabbiki dhululan. Kemudian tempuhlah jalan yang sudah disiapkan Tuhanmu. Menempuh jalannya saja sudah Allah siapkan. Enggak ada cerita melenceng ke mana-mana. Lebah. Maka orang mukmin itu ketahuan kemana saja tempat jalannya itu. Maka bumi ini Allah sudah siapkan. Ada ada lembah, ada tempat air mengalir, ada sungai, ada lautan, ada danau. Semua Allah sudah siapkan. Jalan-jalan pun demikian. Tapi manusia serakah. Sudah ada jalan yang sejak awal dibikinkan oleh Allah untuk kita, tapi masih saja belum cukup dengan jalanan itu. Masih ingin bikin yang lebih besar dari itu. Mungkin dengan berbagai alasan. Tapi beginilah lebah. Fasluki subula rabbiki dhululan. Ketika dia menempuh jalan, lebah itu mengikuti wahyu. Makanya dimanapun lebah, dia pasti akan tahu di mana bunga, saripati bunga yang bisa dia ambil itu. Semuanya siapa yang ngurus, yang mengatur? Tidak ada yang lain, hanya Allah. Hai orang-orang mukmin, bukankah ini petunjuk? Ini petunjuk buat kita. Allah memberikan hewan kecil supaya apa? Kita mikir, harusnya yang lebih besar bisa dong. Kalau kita melihat ada anak kecil kuat yang melawan panco, kita bilang, wah kecil-kecil kuat, berarti gue jadi pasti lebih kuat. Oke, kenapa begini? Supaya kita gunakan akal kita ini. Lanjut Mas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Lanjut. Kata Allah, dari perutnya keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya.
Berarti pabrik madu itu ukurannya apa? Seberapa pabrik madu? Segini. Pabrik madu itu segini aja. Ya. Coba antum cari pabrik gula. Di mana pabrik gula? Di Bintaro ada pabrik gula. Israfil kemarin ke Solo, ada pabrik gula yang sudah dimuseumkan, The Colomadu. Pabrik gula itu besarnya ngalah-ngalahin besar Masjid As-Saff ini. Allah mampu membuat pabrik madu yang ukurannya kecil dan bisa terbang kemana-mana. Makanya saat kita teliti unsur yang ada di dalam perut lebah itu macam-macam itu. Dari dia mulai ngisapnya, kemudian mana bagian tertentu, kemudian sampai dia bisa menyimpan madunya. Itulah Allah tantang. Di dalam Al-Luqman kata Allah, "Hadza khalqullah." Ayat 11 surat Luqman. "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah. "Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Maka tunjukin mana ciptaan orang-orang yang kau jadikan sekutu bagi aku. Tunjukkan. Pabrik madu hanya kecil begini, kok pabrik gula sebesar itu? Pabrik gula tidak bisa kemana-mana, tetap di situ. Kalau sudah tidak digunakan, ditutup. Tapi lebah bisa kemana-mana, dan itu pabrik madu. Lihat pabrik susu SGM itu, di Jogja, besar sekali. Tapi pabrik susu yang Allah bikin, sapi. Bisa jalan-jalan. Itu pabrik susu itu. Makanya pada ayat sebelumnya Allah katakan, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Sebelum kita selesaikan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Coba tutup ayatnya apa? Penutup ayatnya. Di dalamnya terdapat tempat yang menyembuhkan bagi manusia. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang. Kata Allah pada kisah ini, si lebah ini, ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Allah hanya katakan bagi orang yang mau berfikir. Liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau ada orang mukmin baca Al-Quran, dia tidak mau memikirkan apa yang terkandung di ayat Allah. Terus untuk apa Quran ini? Untuk siapa Quran ini? Oke, mungkin hari ini orang sering mengulang-ulang kata akal sehat mana? Tunjukkan memang akal kita sehat. Makanya Allah minta fikir itu. Berfikirlah. Nah, sebelum kita lanjutkan ayat ini, kita perhatikan ayat sebelumnya. Ayat berapa sekarang? 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi. Apa kata Allah? Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Silakan. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Allah bilang, kalau kalian mau perhatikan, pada hewan-hewan ternak itu ada pelajaran buat kalian, hai orang-orang mukmin yang baca Quran. Emang ada apa? Nusqikum mimma fi butunih, kami berikan kalian minum dari apa yang ada di dalam perutnya. Susu itu kan dari mana? Dari perut hewan. Kata Allah, min baini farthin wa damin labanan khalisan. Di antara kotorannya dan di antara darahnya, di situ keluar susu murni yang layak untuk kalian konsumsi. Siapa yang bisa menemukan kantong susu di dalam perut hewan? Kalau air minum pada punuk onta ada kantongnya itu. Tapi kantong susu itu di mana letaknya? Pada apa? Perut hewan. Bukan pada kantong susu yang pada perutnya. Disitulah diproduksinya susu. Kata Allah, kami beri kalian minum dari apa yang ada di dalam perutnya hewan ternak itu. Hanya Allah katakan, min baini farthin wadamin, di antara kotoran dan darahnya keluar susu murni. Siapa yang bisa memisahkan kotoran, darah dan susu murni? Siapa? Allah. Kita air mentah itu harus melewati berapa proses untuk layak diminum. Ini satu perut hewan, di dalamnya ada kotoran hewan, ada darah hewan, ada susu. Tapi siapa yang bisa membuat susu itu murni bisa kita konsumsi? Hanya Allah, tidak tercampur sedikit pun. Saat kita memeras susu hewan ternak, sapi kah, kambing kah, onta kah, tidak ada darah di situ. Bahkan tidak ada kotoran yang tercampur. Allah cuma bilang, ada pelajaran buat kalian di situ, hai orang-orang mukmin.
Siapa yang akan memikirkan ini kalau kita hanya berantem hari-hari kita menjelang pilpres? Siapa? Sudahlah, biarkanlah pilpres itu. Kita masih punya PR besar. Masih banyak ayat-ayat Quran yang demikian yang belum digali oleh kebanyakan umat Islam. Kira-kira kita israful cukupkan sekian. Kira-kira menurut bapak-bapak, mas-mas, jemaah hadirin hadirat, pelajaran apa yang bisa dan dapat kita ambil dari dua kasus barusan? Susu yang ada dalam perut hewan dan kemudian lebah yang Allah ceritakan. Bismillah, mas, ada nggak pelajarannya? Kira-kira, apa? Sempurna. Antum sempurna juga. Antum kan sempurna juga, ya kan? Allah cuma bilang wa inna lakum fil an'am ayat 66. Bagi kalian pada hewan ternak. Sebelum kita lanjut, hewan ternak menurut antum apa saja? Nah, Mas, hewan ternak itu apa saja? Kambing, sapi, apa lagi? Kerbau. Hah? Ayam. Bebek. Terus? Hah? Nah, ibu-ibu, hewan ternak itu apa saja, Bu? Ikan. Masya Allah. Ini jawabnya ini pakai wahyu apa enggak ini? Lebah saja pakai wahyu. 3 hal semua wahyu itu. Bikin sarang, makan, jalan. Kita kalau semuanya enggak pakai wahyu, untuk apa wahyu Quran? Oke, kita buka surat Az-Zumar sebentar. Baru kita balik ke An-Nahl. Az-Zumar surat 39 ayat ke-6. Langsung terjemahannya. Tafadhal. Az-Zumar surat 39 ayat ke-6. Bacakan terjemahannya. Ia menciptakan kamu dari diri yang satu Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak. Cukup. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Hewan ternak apa saja? Hewan ternak apa aja sekarang? Nah, apa hewan ternak menurut antum? Bismillah. Jangan tebak-tebakan. Itu kan wahyu kan? Kata Allah, dan dia menurunkan hewan ternak 8 pasang untukmu. Kambing, sapi, terus unta. Ayam? Enggak. Ayam juga. Ayam, terus jangan nebak-nebak, wahyu. Cuman pertanyaan berikutnya muncul, kok Allah turunkan? Coba terjemahannya, dibaca ulang, Mas. Dia menciptakan Enggak, yang bagian tadi, bagian 8 pasang. dia menjadikan kamu. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak. Wa anzala lakum. Anzala itu menurunkan. Anzala minas sama'i ma'an. Dia menurunkan dari langit air. Hujan berarti. Kok di ayat ini kata Allah wa anzala lakum, dan dia menurunkan apa? 8 pasang hewan ternak. Kenapa diturunkan? Emang sapi turun dari langit? Gitu. Kenapa? Ayo bismillah. Nah, disinilah pentingnya Quran. Allah menyisahkan ini bukan buat siapa. Nah, kenapa Allah turunkan? Dan dia menurunkan hewan ternak 8 pasang untukmu. Dari mana Allah turunkan? Mas, kok nggak tahu? Ini Quran, emang wahyunya ini baru turun malam ini di As-Saff. Allah turunkan dari kapal Nuh alaihissalam. Semua yang tidak di atas kapal Nuh habis semuanya. Yang selamat hanya siapa? Yang ada di atas kapal Nuh, termasuk hewan-hewan ternak ini. Makanya hewan itu banyak. Hewan itu banyak, tetapi yang dikategorikan hewan ternak hanya 8 pasang oleh Al-Quran. Apa saja? Makanya Al-Quran kita punya surat apa?
Hewan ternak bahasa Arabnya apa? Al-an'am. Apa? Al-an'am. Ada cerita hewan ternak, bahkan nama surat hewan ternak pun ada. Coba cari di surat Al-An'am. Allah terangkan tidak 8 pasang itu apa saja? Enggak ketemu. Belum turun wahyunya. Kaum muslimin, akhwati fiddin. Come on. Kita udah ketinggalan. Ramadan siapin dong. Ayat 143 surat Al-An'am. Bismillah, cepat. Pakai HP kurang asik. Harus pegang fisik juga. Karena nggak bisa dua dia. Oke, bismillah, cepat. Nah, Allah bilang di Al-An'am. Terus. Sepasang domba dan sepasang kambing. Terus. Katakanlah apa yang diharapkan. Baru 4. Katanya 8. Sepasang domba dan sepasang kambing. Baru 2 apa 4 itu? 4. Mana 4-nya lagi? Ayat berapa? Ayat berikutnya. Tambahannya apa? Nah, hanya itu kategorisasi hewan ternak menurut Al-Quran. Loh Ustaz, kenapa hewan ternak tak masuk ayam, bebek, sawan, ikan, semuanya? Kalau semuanya masuk kategori hewan ternak, nanti tanggal 10 Zulhijjah bawa aja itu. 10 Zulhijjah hari apa? Hari Raya Kurban. Jika semua hewan ternak menurut kita katakan hewan ternak boleh dikorbankan, maka bawa aja. Makanya Allah tidak katakan semua itu hewan ternak, walaupun kalian ternak. Tapi yang masuk kategori hewan ternak itu 2 pasang kambing, 2 pasang domba, 2 pasang apa? Unta dan sapi. Oke, jantan betina, jantan betina, jantan betina, jantan betina. Sepertinya wahyu ini baru turun malam ini, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau kita baca Quran enggak mau difahami, begini nanti nasib kita. Kita harus lakukan sesuatu. Wahai syabab, ngapain lagi kita kalau Quran ini kita biarkan? Oke, selesai. Surat Az-Zumar sudah, kemudian Al-An'am sudah, balik ke An-Nahl. Ayat 66-nya atau 67-nya dulu ya. 66 enggak apa-apa. Dan sungguh pada kalian itu, pada hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami berikan kalian minum dari dalam perutnya, di antara kotoran dan darahnya keluar susu yang murni. Makanya di situ Allah sebutkan labanan khalisan. Labanan khalisan, susu yang murni. Sa'igan lisyaribin, layak untuk dikonsumsi oleh semua peminumnya. Enak rasanya. Tetapi pelajaran yang bisa diambil pastinya banyak tentunya, di antaranya susu itu ada tidak di dalam perut? Ada. Tapi kita tidak tahu di mana keberadaannya. Tapi untuk bisa mendapat susu tadi tidak mudah, akhi. Dia harus melewati proses. Apa prosesnya? Dia diperas dulu. Sesuatu yang manfaat bagi manusia tidak cuma-cuma Allah berikan. Harus ada perjuangan di situ. Kalaupun kita sudah bisa mendapatkan susunya, susu itu diperas satu-satu. Tidak mungkin semuanya langsung satu ember. Plak. Jika kita tahu di mana kantong susu, kita akan belah perutnya, kita ambil kantongnya, pakai centong kita keluarkan. Tapi tidak demikian yang namanya susu itu. Antum, kita semuanya, jika ingin ada manfaatnya untuk umat, untuk manusia, harus ada perjuangan. Memang di tengah-tengah kita ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang mukmin. Jika kita katakan darah, kotoran, dan susu itu perumpamaan 3 orang ini, mukmin, munafik, dan kafir. Kafir mah gampang. Keluarkan darahnya, selesai urusan. Kotoran lebih mudah lagi. Belah perutnya, keluarkan. Tapi susu tidak demikian. Kafir mah gampang. Untuk mengetahui kafir atau tidak. Munafik juga sama. Allah akan bantuin kita. Tapi susu. Saat matinya hewan, kotorannya dan darahnya bisa kita temukan. Tapi saat hewan itu disembelih, gak bisa kita temukan susunya lagi. Ambillah pelajaran. Hai orang mukmin, memang kita jumlahnya tidak banyak yang bermutu. Tapi kalau ingin bermutu, jadilah seperti susu itu.
Dia bisa diminum, diambil ilmunya oleh orang lain. Dan tentu banyak pelajaran, tapi bukan itu pembahasan kita malam ini. Pembahasan kita ada pada ayat sesudahnya. Kita kembali pada cerita lebah tadi itu. Kata Allah, lebah semenjak awal bikin sarang, bikin rumah, kemudian makan makanan buah-buahan, kemudian dia melewati jalan-jalannya, semuanya tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang keluar dari perutnya madu, sama-sama namanya madu, tapi beda-beda warnanya. Nah, ini poin kita. Kemudian Allah bilang fihi shifaa'un linnas, ada penawar buat manusia itu. Kalau kita katakan demikian, contoh, ada salah satu guru kita alumni dari Yaman. Salah satu sudah maghrib isya. Maghrib isya kelas. Kita lanjut pada isya. Okey, sedikit. Jika ada salah satu ustaz belajar di Yaman, kemudian satunya dari Sudan, satunya di Madinah, kemudian satunya di Maroko, satunya di Al-Azhar, bukankah yang dipelajari semuanya itu wahyu, Quran dan Sunnah? Jika nanti ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka bawa ilmu untuk manusia, mereka bawa madu, ada penawar baik untuk kita, tapi perhatikan, mukhtalifun alwanu, beda-beda warnanya. Beda-beda warnanya ini ada dua faktor minimal yang Allah sebutkan tadi. Apa faktornya? Kita lanjut pada isya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita punya waktu setengah jam. InsyaAllah kita lanjutkan apa yang tadi tertunda sebelum salat isya. Kita buka lagi surah An-Nahl mulai ayat 68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan Tuhanmu memberikan ilham kepada lebah, bikinlah sarang di gunung-gunung, di pepohonan dan di tempat-tempat yang dibikinkan manusia. Kemudian makanlah dari buah-buahan dan jalanlah, terbanglah, lewatilah jalan-jalan yang sudah dimudahkan oleh Tuhanmu untukmu. Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya. Pada madu itu terdapat syifa, penawar obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yatafakkarun, mau berfikir. Allah Subhanahu wa taala berikan kita perumpamaan tentang lebah. Makanya tema kita ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ingin selamat menjalani agama kita ini, menjalani kehidupan ini, maka gunakanlah wahyu. Dan terbukti lebah sudah melakukannya. Jadi apakah lebah itu tidak ada yang makan yang tidak baik? Penelitian menjawab ada. Jika ada lebah yang salah menghisap saripati bunga, dia akan dikucilkan selama 30 hari. Dan tidak boleh masuk ke sarang, apalagi mengisi madu di sarang itu. Dan itu dibuktikan dalam pertemuan ulama Ijazul Ilmi, kalau tidak salah di Riyadh pada beberapa tahun yang lalu. Jadi lebah yang salah bunga, ya ada saja dia 30 hari dikucilkan. Lebahnya oleng tuh. Ya, kalau mau nonton di YouTube ada videonya bahasa Arab. Oke, tadi kita sampai pada jika lebah-lebah itu menjalankan perintah wahyu dari awalnya. 3 hal. Bikin rumah,
Apa yang kedua? Makan. Yang ketiga, jalan yang ditempuh. Tiga-tiga menggunakan wahyu. Allah hanya katakan keluar dari perutnya madu yang bermacam-macam warnanya, tetapi madu itu semua sama manfaatnya untuk kebaikan manusia juga. Yang berbeda hanya pada warna. Berbedanya hanya pada warna. Makanya tadi kita sampaikan, jika ada ustadz yang mungkin alumni Al-Azhar, mungkin alumni Sudan, mungkin alumni dari Maroko, alumni dari Yaman, alumni dari Madinah, mereka belajar wahyu, ahlu sunnah wal jamaah semuanya. Selama ahlu sunnah wal jamaah yang dipelajari ada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, saat pulang ke Indonesia, sering terkesan kok ustadz ini berbeda dengan ustadz fulan. Ya, kenapa dia bisa berbeda kalau memang Qur'annya sama, wahyunya sama? Kalau kita mau berpikir tentang cerita ini, Allah hanya katakan lebah itu semua menghasilkan madu, tapi bedanya warnanya saja. Jadi asal Quran yang dipelajari, asal hadis yang dipelajari, saat pulang sah-sah saja. Makanya Imam Malik itu pernah khalifah minta agar kitab Muwatta Imam Malik itu dijadikan kitab satu-satunya rujukan umat. Tapi Imam Malik katakan jangan. Karena jangankan saya, sahabat saja berbeda. Imam Malik pernah, Khalifah Harun Ar-Rasyid minta agar kitab Al-Muwatta Imam Malik itu dijadikan rujukan semua umat yang di bawah jajahan khalifah. Imam Malik menolak itu dengan alasan jangankan aku, sahabat saja tidak sefaham. Sahabat saja berbeda-beda dalam menerjemahkan perkataan Nabi SAW. Apalagi kita yang bukan sahabat. Tetapi kalau kita mau belajar, beginilah. Apa tadi perbedaannya? Hanya pada warna. Wahyunya sama, Qurannya sama, hadis yang dipelajari sama, bahkan kitab-kitabnya pun sama. Tetapi mungkin karena di Yaman madunya berbeda, di Makkah karena madunya berbeda yang disisap, buahnya yang dimakan berbeda di Sudan, maka ujung-ujungnya apa? Ada perbedaan hanya pada warna, tapi bukan pada hal yang pokok. Makanya imam 4 mazhab itu Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, 4 itu satu sumbernya. Imam Syafi'i belajar dari murid langsung Abu Hanifah, Imam Syafi'i belajar langsung kepada Imam Malik, Imam Ahmad belajar pada Imam Syafi'i. Satu-satu semuanya apa? Satu jalurnya. Tapi kenapa berbeda mazhabnya? Nah, itulah indahnya agama kita. Jadi kalau kita mau memahami perbedaan hanya pada warna, intinya sama, kan bukankah kebaikan untuk umat? Makanya salah satu stasiun televisi ulang tahun ke-11-nya kemarin membuat tagline-nya apa? Beda itu indah. Ke almarhum Allah yarham Kiai Haji Zainuddin Amjad mengatakan, perhatikan tanganmu. Tangan kanan berbeda dengan tangan kiri. Tidak mungkin bisa dipindahkan tangan kanan untuk dipindahkan ke kiri dan sebaliknya. Tapi saat tangan kiri kita gatal, kita yang garuk, yang kanan yang menggaruknya. Saat tangan kanan gatal, tangan kiri yang menggaruknya. Saat dua-duanya gatal, saling garuk-garukan. Tidak ada masalah. Disitulah letak perbedaan, bukan pada pokok usul, tapi pada furu'. Nah, apa faktornya, penyebabnya? Kalau kita lihat dari 3 hal yang tadi, sarangnya berbeda. Yang satu gunung. Gunung ini perlu lebih ekstra perjuangannya ketimbang yang di pohon. Gunung itu lebih tinggi tempatnya. Kebayang jika lebah itu dari bawah harus bikin sarang di gunung. Mungkin saat ada badai dia tertiup angin juga dia. Dan bunga-bunganya pun berbeda. Maka itu saja sih intinya. Ada madu hitam, ada madu warnanya emas, kuning, terserah, nggak masalah. Tapi coba begini, ayah kita mungkin memahami ilmunya berbeda. Salah satu contoh penelitian mengatakan jika madu ditaruh di dalam piring, ya, kemudian disiram air, ditaruh air, kita goyang-goyangin piringnya. Jika ada bentuk seperti sarang lebah, berarti asli madu itu. Apakah semua ilmu ini bisa dibenarkan? Atau contoh yang lain, madu yang tidak ada semut datang ke situ berarti asli. Kalau ada semut berarti ada campuran gula. Kalau itu ilmunya kamu, mungkin ilmu orang berbeda. Sekiranya ayah kita yang manjat pohon, kemudian dia harus berhadapan dengan kematian, dia sendiri bawa madu itu turun dari pohon.
harus disengat oleh lebah, kemudian sampai di rumah, kemudian anaknya ngecek itu, ayah ini madunya palsu. Tuh coba bayangin tuh, sebagai ayah sakit nggak hatinya? Dia berjuang melawan kematian, dia sendiri yang manjat pohon, tapi sampai di bawah dibilang apa? Nggak asli ya. Kita mungkin ilmunya terbatas. Tolonglah belajar dari ayat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang seperti ini banyak sekali. Perumpamaan begini dia tangga kedua di dalam Quran. Tangga pertama apa? Allah bercerita. Makanya kisah dalam Al-Quran itu melebihi sepertiga isi Quran. Tapi untuk perumpamaan demikian dia letaknya nomor 2. Baru yang ketiga itu hukum, ahkam, nikah, jihad, puasa, zakat, talak, rujuk. Nah itu sepertiganya kurang. Karena tangga ketiga, perumpamaan yang begini 2. Tangga kedua, tapi cerita itu yang paling banyak di dalam kitab suci kita. Siapa yang akan membahas cerita-cerita itu? Seperti contoh, Israfil sering ulang-ulang cerita ini. Kalau kita mau perhatikan kisah burung saja dalam Quran. Kalau mungkin kepala negara kita sering bertanya tentang nama-nama ikan, maka Israfil akan tanyakan pada jemaah, sebutkan 5 kisah burung dalam Quran. Siapa yang bisa jawab boleh pulang. Bismillah. 5 saja kisah burung. Lebih dari 5 Allah ceritakan dalam Quran, tapi Israfil minta 5 saja. Siapa yang punya 5 kisah burung dalam Quran, silahkan angkat tangannya, jawab. 5, jangan 1, jangan 2. Mas, kisah burung dalam Quran. Baru 1, 2, gagal, 3. Khalas, 2 saja. Kalau antum ditanya presiden nggak dapat sepeda. Mas, nggak tahu. Fadhal. Antum. Ababil. Zamannya siapa? Sulaiman? La haula wala quwata illa billah. Ababil zamannya siapa? Baru 3. 4. Hudhud zamannya siapa? Sulaiman. Ahlan. Yang kelima. Kenapa diam? Hai yang punya Quran. Hai yang di gadgetnya ada aplikasi Al-Quran. Di zaman Adam saat anaknya bertengkar, Allah utus siapa? Burung gagak, ghurab. Di zaman Nabi Musa ada salwa, manna was salwa. Salwa kata para ahli tafsir seperti burung puyuh. Lihat, Adam ada cerita burung, Musa ada kisah burung, Sulaiman ada cerita burung, burung hudhud. Ibrahim di zaman beliau ada kisah burung. Kapan? 4 ekor burung yang diminta oleh Allah sembelih dia. Yusuf ada kisah burung, mimpi 2 temannya sepenjara, yang satu mimpi ada burung di atas kepalanya. Di zaman Nabi Isa ada kisah burung, dibikin dari tanah, ditiup masukkan ruh. Di zaman Nabi Muhammad ada kisah burung, burung apa? Ababil. Untuk apa kisah-kisah itu buat kita? Hampir di semua para nabi yang disebut ulul azmi ada kisah burung di situ. Penting amat cerita burung di Quran. Allah minta kita belajar, ambil pelajaran. Makanya di ujung ayat tadi kata Allah ada pelajaran bagi orang-orang yang liqaumin yatafakkarun. Untuk kaum-kaum yang mau berfikir. Jika kita mau disebut orang-orang yang mau berfikir, maka renungkanlah. Makanya setingginya gunung itu berbeda perjuangannya dengan sarang yang dibikin di pepohonan. Juga berbeda dengan apa yang ada di tanah yang dibikinkan oleh manusia. Oke, perjuangan mereka, lebah-lebah itu karena dia menggunakan wahyu dari Allah, dimanapun ada bunga yang bisa mereka ambil, mereka akan ambil. Allah yang berikan petunjuk kepada mereka. Makanya seharusnya kita saat meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan dong ke kami ini jalan yang lurus. Kata Ibnu Abbas, as-siratal mustaqim huwal Islam. Kita punya jalurnya sendiri. Jika kita ini umpama lebah itu punya jalur sendiri yang berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasrani. Saat kita memohon pada Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Yahudi yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, berarti kita punya jalan sendiri. Mana jalannya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Al-Quran.
Mengapa kita memohon pada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus? Kita keluar dari masjid, kita mengikuti Yahudi. Baik dari sistem ekonominya, sistem belajarnya, sistem segalanya ikut Yahudi. Kita lupa memohon pada Allah. Allah berikan petunjuk. Dari mana tadi? Lebah. Dari mana lagi? Al-an'am, hewan ternak. Dari mana lagi? Ayat ke-67 kita tadi belum baca. Kata Allah, wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Ayat 67-nya kata Allah, perhatikanlah buah-buahan. Dua Allah sebut nama buah. Buah apa di situ? An-nakhil wal a'nab. Buah kurma dan buah anggur. Ada apa pada dua buah itu? Silakan Mas, baca terjemahnya. Antum. Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang liqaumin ya'qilun. Tadi liqaumin yatafakkarun, di ayat 67 ini Allah menggunakan bagi kaum yang berakal atau yang mau menggunakan akal sehatnya itu. Wahai yang memiliki akal sehat dan yang sudah mau menggunakan akal sehatnya itu, perhatikan. Dari dua buah ini kata Allah, anggur, kurma dan anggur, di antara kalian ada yang mengambilnya menjadi minuman yang memabukkan. Dan di antara kalian pula ada yang mengambilnya menjadi rizqan hasanan, rezeki yang baik. Coba fikirkan. Kira-kira apa pelajaran buat orang-orang yang mau berakal? Nakhil wal a'nab, kurma dan anggur. Ada di antara kalian yang mengambilnya menjadi minuman memabukkan. Ada pula di antara kalian mengambilnya menjadi rezeki yang baik dan mengenyangkan. Pelajarannya apa buat orang-orang yang ya'qilun? Apa pelajarannya? Tafadhal. Syekh. Malam enggak bisa mikir. Barangnya sama. Tapi di tangan orang yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Masjid ini sama gedungnya, tapi pengelolanya, DKM-nya berbeda, lain jadinya. Masjidil Haram dulu itu menjadi rebutan. Orang-orang Iran meminta untuk bisa menguasai Masjidil Haram. Sekiranya mereka mampu menguasai Masjidil Haram, antum pikir kira-kira apa yang akan terjadi di Masjidil Haram? Hampir di semua pintunya pasti ada kota infaknya. Kalau mereka, kok bisa begitu? Antum melihat di Iran tuh. Hampir di setiap makam yang disebut wali mereka atau mula-mula mereka bikin kotak infak. Bahkan orang-orang melempari uang ke dalam makamnya. Tapi saat dipegang oleh hari ini oleh orang-orang Arab itu, alhamdulillah tak satu pun kota amal, kota infak yang kita lihat di Masjidil Haram. Sama masjidnya, tapi kalau kita pergi ke pergi ke sana, lihatlah berbeda. Sama-sama nama gedungnya, bentuknya masjid, tapi penamaannya saja sudah berbeda. Mereka menamakan Husainiyat, yang satu menamakan masjid. Makanya sama. Buah anggur, ada orang yang kata Allah menjadikan minuman memabukkan, ada lagi yang menjadikan makanan mengenyangkan. Buah kurma juga sama. Ada yang membuat dia menjadi arak, ada yang membuat dia menjadi makanan buka puasa. Fikirkan itu. Bukan salah pada objeknya, barangnya, bukan. Tapi kitanya. Maka kita tak mampu menyalahkan orang. Kita hanya bisa menyampaikan. Maka yang tadi imam baca saat sholat isya, kita hanya bisa menyampaikan. Kalau sudah disampaikan, tetap saja antum kita enggak mau menerimanya, sudah. Kata Allah, apa kata imam tadi dibaca? Lihat Ad dan Thamud. Lihat kaum Ad dan Thamud. Kaum Ad mengatakan siapa yang lebih gagah dari kami? Dia lupa Allah di situ. Makanya Quran, Allah hanya tutup dengan ada tanda kekuasaan Tuhan bagi orang yang berakal, ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Allah alam bisawab. Israfil berikan waktu 15 menit. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Kalau enggak, Israfil lanjut. Silakan. Ada yang mau nanya? Enggak ada? Kalau enggak ada kita lanjut. Mau dilanjut apa mau nanya? Lanjut. Baik. Bab 2 selesai. Yang ketiga. Allah berfirman di dalam surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ayat 20 21. Surat 88. Kata Allah, wahai Nabi, berikanlah peringatan. Engkau hanya pemberi peringatan. Sekelas Nabi Muhammad, Allah hanya katakan, berikanlah peringatan. Engkau wahai Muhammad hanya pemberi peringatan. Kalau ada ayah yang memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu, berarti mungkin ada ayat Quran yang terlewatkan oleh dia. Karena Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk memaksakan orang lain beriman pada agama Allah ini. Jika kita disuruh memaksa orang untuk supaya terima Al-Quran, orang akan pergi itu. Makanya agama kita la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Terus bagaimana para nabi, para ayah sebelum kita ini mendidik anak-anak mereka? Perhatikan. Semua ayat ketika interaksi ayah pada anaknya, Allah menggunakan kata ya bunayya. Apa? Ya bunayya. Apa arti ya bunayya? Kalau dia panggil ya ibni, itu wahai anak laki-lakiku, wahai putraku. Ya binti, anak perempuanku. Tetapi Quran tidak menggunakan kata itu, melainkan Quran menggunakan ya bunay. Apa artinya? Wahai anakku sayang. Wahai anakku sayang. Berarti apa? Berarti disinilah peran ayah. Tidak boleh dia memarah-marahi anaknya. Perhatikan semua salaf. Temukan kisah ada cerita ayah yang marah-marah anaknya dalam mendidiknya. Tidak ada. Makanya di Quran yang diabadikan oleh Allah saat Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya. Kenapa? Luqman saat memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Nuh saat memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Kenapa? Supaya kita ini juga ngerti dalam mendidik anak itu, mereka harus merasakan mereka itu dianggap sebagai anak. Bukan dianggap sebagai kok aku dimarah-marahin terus sih. Jika ada pendidikan yang bentuknya marah-marah terus, Quran tidak pernah mengabadikan kisah itu. Yang kedua, Quran sekali lagi tidak pernah akan bercerita interaksi anak pada ibunya. Tapi yang dikisahkan Quran adalah obrolan anak dengan ayahnya. Adam dengan anaknya. Nuh dengan anaknya. Maryam, ada kisah ibunya, ada kisah siapa? Tantenya. Tantenya adalah istrinya Nabi Zakaria. Mengapa pada keduanya tidak ada interaksi Maryam? Yang ada interaksi Maryam pada omnya Zakaria. Mana ayahnya? Imran kemana? Imran meninggal sebelum beliau melihat Maryam dilahirkan. Kemudian lahir siapa? Isa alaihissalam. Isa punya ayah? Tidak. Punya ibu? Iya. Tapi kenapa tidak diabadikan ceritanya dengan ibunya? Atau omongannya pada ibunya? Yang kita temukan malah Yusuf dengan ayahnya. Luqman dengan anaknya. Nuh dengan anaknya. Dua perempuan di negeri Madian, dua wanita di negeri Madian punya ayah, tapi tidak ada ceritanya. Yang ada cerita siapa? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam ada cerita ibu angkatnya. Siapa? Istrinya Fir'aun. Apakah Allah abadikan kisah Musa dengan ibunya ataupun omongan dia dengan ibu atau dengan Ma'asiyah? Tidak. Yang ada justru pada sosok ayah. Siapa? Fir'aun. Kira-kira wahai para ayah, kenapa harus ayat-ayat itu Allah abadikan di dalam Quran? Agar kita berfikir, peran ayah itulah yang dibutuhkan, bukan peran ibu. Terus peran ibu di mana? Peran ibu adalah untuk Anda, untuk para suami. Perhatikanlah surat Al-A'raf. Kita lihat Al-A'raf ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Buka. Sudah? Qurannya belum ada? 189 surat ke-7. Yang sudah menemukan silakan baca terjemahnya. Fadhal.
itu ada, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Berarti dia merasa senang kepadanya. Maka setelah Cukup. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa diri yang satu? Adam alaihissalam. Kemudian Allah lanjutkan, dari Adam Allah ciptakan pasangannya. Berarti Hawa itu dari mana? Tulang rusuknya Adam. Pelajaran yang dapat diambil apa? Jika kita menyakiti manusia, berarti kita menyakiti yang satu itu. Karena semua kita ini keturunan siapa? Adam, ibnu Adam, bani Adam. Makanya agama tidak pernah mengajarkan kita menyakiti orang lain. Perhatikan Rasulullah. Pernahkah Rasulullah menyakiti orang? Wallahi mustahil. Mengapa Nabi tidak pernah menyakiti manusia? Karena Rasulullah faham Quran. Allah puji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kapanpun, dimanapun, cari kisah Nabi pernah menyakiti manusia. Jangankan manusia, hewan pun tidak disakiti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kisah semut yang dibakar oleh salah seorang sahabat. Nabi marah besar. Lihat anak burung yang diambil dari sarangnya. Nabi suruh kembalikan. Rasulullah disiksa, Rasulullah difitnah, Rasulullah dizalimi. Apa yang tindakan Nabi? Rasulullah maafkan semuanya itu. Karena Rasul paham Anda seluruhnya dari satu. Awalnya Adam alaihissalam. Darinya Allah ciptakan pasangannya. Hawa dari Adam alaihissalam. Berarti jika Hawa menyakiti Adam, sama dengan menyakiti dirinya sendiri. Karena bagian dari Adam. Jika istri menyakiti sang suami, berarti dia menyakiti suaminya dan menyakiti dirinya. Dan sebaliknya demikian. Cuman ada kata-kata menarik di sini. Liyaskuna ilaiha. Kata Allah, dia ciptakan istrinya darinya agar apa? Agar dia merasa senang di dekatnya. Perhatikan bahasa Quran. Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa sukun di dekatnya. Ha, kembali dhamirnya pada hiya, yaitu siapa? Hawa, perempuan, istri. Laki-laki darinya, kata Allah, Adam darinya Allah ciptakan pasangannya agar Adam ini merasa sukun di dekat istrinya. Berarti apa? Allah jadikan pasangan kita itu supaya sang suami tenang, tentram, betah di dekat istri. Wahai para istri, Anda diciptakan oleh Allah supaya apa? Suami Anda tenang di dekat Anda. Dari ayat inilah muncul kata sakinah. Jika di Al-A'raf Allah menggunakan kata liyaskuna ilaiha, maka di Ar-Rum 30 ayat 21 Allah gunakan litaskunu ilaiha. Apa artinya? Agar para suami itu sukun di dekat para istri. Agar suami itu tenang saat di dekat istri. Jika ada suami tidak tenang berada di dekat istrinya, berarti dia belum tahu apa itu sakinah. Makanya Israfil akan sampaikan, para ibu, para istri itu tidak diwajibkan untuk memasak. Tolong carikan hadis. Ada perintah, wahai para istri, masaklah kalian untuk suami. Pernah baca hadisnya? Pernah baca hadisnya? Jika wanita diwajibkan memasak untuk suaminya, maka istri-istri yang membeli lauk dari warung dosa. Maka nggak ada ceritanya para istri harus masak untuk suami. Begitu juga dengan mencuci pakaian, menyetrikakan pakaian. Jika ada kewajiban dalam agama ini, para istri harus mencucikan pakaian untuk suaminya, berarti yang ngirim ke laundry, dosa dia. Lah, Ustaz, terus selama ini gimana? Hanya ini jawabannya. Agar suamimu tenang, tentram, betah di dekatmu. Makanya para ibu, istri harus berpikir, gimana biar abang betah di dekat aku? Mas, kira-kira supaya istri bisa membuat antum betah di dekatnya, apa yang dilakukan? Istri betah di dekat antum, betah dekat istri, dia harus ngapain? Berbuat baik, baik aja. Karena itulah perempuan-perempuan, istri-istri itu harus menyiapkan makanan. Memang tidak diwajibkan, yang perlu harusnya apa? Menyiapkan makanan. Kita masuk hotel mewah, bersih, senang tidak kita? Senang.
Makanya kalau kita masuk ke rumah bersih, rapi, senang kita. Itulah yang harusnya dipikirkan para istri. Cuman sayang, istri itu dia memikirkan lain. Apa yang dipikirkan? Interior rumah dan barang-barang isi rumah itu. Dia harus memikirkan sofa, memikirkan apalagi karpet, memikirkan kulkas, memikirkan meja rias, ya kan? Makanya ibu-ibu hari ini konon katanya sudah tidak lagi jalan-jalan belanja itu. Tapi setiap hari paket. Perhatikan kamar Aisyah. Aisyah itu tidak ada meja rias di kamarnya. Bahkan tidak ada ranjang di kamarnya. Tapi kenapa Rasulullah betah di situ? Coba temukan jawabannya itu. Karena Aisyah dia tidak terkesima dengan dunia. Tapi yang dia inginkan adalah bagaimana suami itu betah di dekatnya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, aku berdandan untuk istriku sebagaimana istriku berdandan untukku. Ibnu Abbas terjemahanul Quran, orang yang mengerti Quran, mufassir sahabat, ahli tafsir di zaman sahabat. Makanya katanya di dalam Quran itu sakinah, Allah tidak katakan sakinah. Tapi kalau mawaddah warahmah, Allah sebutkan mawaddatan warahmah. Tapi sakinah Allah hanya katakan agar para suami betah, tenang, tentram di dekat istri. Itu saja bahasa sakinah. Nah, tinggal bagaimana sakinah itu bisa kita raih. Makanya firman Allah dalam surat Al-Fatah ayat keempat, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah lah yang dapat menurunkan sakinah dan Allah letakkan di dalam qalbu orang-orang yang beriman agar mereka menambah amal solehnya. Berarti sakinah hanya bisa didapat jika pasangan itu keduanya dekat dengan Allah. Rumah yang besar tidak menjanjikan sakinah. Rumah yang kecil bisa jadi rumah itu baiti jannati, rumahku surgaku. Asal keduanya dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Barulah sakinah akan Allah turunkan di situ. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Allah melanjutkan ayat 189 surat Al-A'raf tadi. Kemudian pasangan itu mulai bercampur, berhubunganlah dia, kemudian mulai hamil. Hamil muda, hamil tua. Kemudian sesudah hamil tua, perut istrinya membesar, di dalamnya dikandung anaknya. Keduanya memiliki doa. Apa kata Allah doa mereka? La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Wahai Tuhan kami, sekiranya Engkau berikan pada kami anak yang sempurna, saleh, baik fisiknya, lahir batinnya, kami pasti akan menjadi hamba yang bersyukur. Itu kata pasangan yang tadi menikah itu. Kemudian Allah lanjutkan ayat 190-nya. Ketika keduanya sudah diberikan momongan. Ketika anak itu lahir, tiba-tiba pasangan suami istri ini menjadikan anaknya sekutu bagi Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Awalnya wanita ini mungkin rajin sholat tepat pada waktunya. Tapi sesudah anaknya lahir, cintanya berbagi. Mungkin sholat yang biasanya di awal waktu menjadi molor. Kenapa? Ngurusin anak yang Allah berikan pada dia. Makanya kata Allah, ketika pasangan suami istri ini kami berikan anak yang saleh, fisiknya baik, lahir batinnya bagus, dia menjadikan Allah anaknya sekutu bagi Allah. Makanya Allah suruh apa? Wahai Muhammad, ingatkan manusia, kau tidak bisa paksakan mereka. Lihat kembali, saat ibunya ini sebelumnya apa? Rajin taklim, rajin baca Quran. Sesudah dapat momongan, aduh, aku anaknya rewel. Jeng nggak ngaji, jeng. Mbak nggak ngaji, mbak. Ya Allah, sibuk banget nih, anak-anak pada berisik, rusuh. Untuk ngaji kok rusuh, tapi update video anaknya lucu-lucu sempat. Mana janjinya orang-orang yang berjanji pada Tuhannya? Jangankan cintanya pada suaminya, terbagi. Anak ini menjadi sekutu bagi Allah. Kalau kita mau jujur saja, semua anak yang belum sampai usia balik, Allah jagain mereka. Jika ada anak masih kecil, dia keluar tanpa sengaja dari pintu rumahnya sampai ke jalanan, manusia mana yang akan nabrak dia? Tidak ada. Berarti siapa berperan di situ? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga bocah itu.
Perhatikan yang kedua, siapa yang membawa anak itu berjemur setiap pagi? Pernahkah si bocah ini meminta, ayah, ibu, jemur? Nggak ada. Tapi siapa yang menggerakkan hati ibunya untuk ke matahari? Allah. Itulah usia sebelum balik. Usia sebelum balik ini, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan total buat anak-anak itu. Jika kita mau mengerti. Percaya atau tidak, perhatikanlah mereka. Makanya oleh Allah sebut balik. Balik itu apa? Sampai usianya. Kalau dia sudah bermimpi, mimpi basah, balik dia, baru sesudah itu dia yang bertanggung jawab atas dirinya. Sebelumnya, Allah yang bertanggung jawab. Ada anak keluar dari jendela lantai 5, dia bisa masuk lagi tanpa jatuh ke bawah. Siapa yang menjaga dia? Al-Hafidh, Allah yang maha menjaga. Perhatikan itu. Tapi kita sering mendahulukan anak, kemudian menjadikan Allah yang kedua. Kalau presiden antum mau pilih yang kedua, enggak apa-apa. Tapi Allah jangan. Allah enggak boleh. Makanya Allah cuma diingatkan, sesudah momongan itu ada, dilahirkan, mereka jadikan anaknya ini sekutu bagi Tuhannya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Hai orang-orang, hai Muhammad, berikanlah peringatan Quran ini. Kenapa? Karena engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak dapat memaksakan kehendakmu. Orang itu harus beriman, tidak dapat. Hatta anakmu juga demikian. Karena waktunya sudah habis, selalu mohon maaf sekali lagi. Quran petunjuk buat kita kalau kita ingin dijadikan Quran segalanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Semoga 3 hal yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan sesudah ini sampaikan lagi pada yang lain supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Siap-siap bulan Rajab bulan yang mulia, kita akan menanam nanti di bulan depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين